Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surayuni dari PAI 6B STI Riyadul Jannah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran micro teaching tentang diskusi kelompok kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak sekolah? Oh, ada semua. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sebelumnya, coba ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, silakan saudari Wapik. Oh, ya. Apa pengertian dari takwa? Takwa adalah menjauhi segala larangan dari Allah dan mematuhi segala perintah dari Allah. Sekarang ibu yang bertanya ya. Coba di sini siapa yang tahu dan masih ingat pengertian dari puasa? Silakan acungkan tangannya. Oh ya, silakan saudari Nur. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan ya untuk Nur. Selanjutnya, siapa yang ingin menambahkan? Ya, silakan saudari Alena. Ya, betul sekali. Nah, betul ya. Puasa itu yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Untuk meningkatkan ketakwaan sebagai seorang muslim. Nah, ibadah puasa juga termasuk rukun Islam yang keempat. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok ibu kasih satu materi yang harus kalian diskusikan. Nah, materinya yang pertama yaitu mengenai puasa wajib dan yang kedua mengenai puasa sunnah. Baik, silakan berhitung. Sudah? Nah, sekarang yang kebagian kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelah kanan. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan mengenai materi kali ini ya. Bagaimana? Ada yang kurang dipahami? Oh ya, dari kelompok 1 bagaimana? Oh, jadi itu ya, macam-macamnya pengertiannya ya, betul sekali.
Untuk kelompok 2, ada yang kurang dipahami? Sudah? Bagaimana? Diskusinya sudah selesai? Baik. Sekarang silahkan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusi ke depan perwakilannya ya. Nah, nanti kelompok 2 mohon simak, dan jika ada yang kurang dimengerti, silakan untuk ditanyakan ya. Baik, silakan kelompok 1 untuk ke depan. Silakan kepada kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Bagaimana kelompok 2 untuk jawaban dari kelompok 1? Ya. Sudah paham? Alhamdulillah. Berikan tepuk tangannya kepada kelompok 1. Nah, kepada kelompok 1 silakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang kelompok 2 yang mempresentasikan ke depan ya. Nah, untuk kelompok 1 juga mohon simak, dan jika ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan kepada kelompok 2. Dimengerti? Silakan. Ya, bagus sekali. Nah, silakan kepada kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ya, silakan. Bagaimana kelompok 1 sudah memahami pertanyaan dari kelompok 2? Apakah sudah memahami pertanyaan dari kelompok 1? Ya, silakan dijawab ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah jelas jawaban dari kelompok 2? Alhamdulillah. Berikan tepuk tangannya. Silakan kepada kelompok 1, kelompok 2 untuk duduk kembali. Nah, alhamdulillah, diskusi kali ini berjalan dengan lancar. Ibu apresiasi kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran kali ini. Kesimpulannya, Al-Quran tidak pernah berbohong, karena Al-Quran adalah bentuk firman Allah sebagai petunjuk dan arahan bagi kehidupan manusia di dunia. Untuk itu, kita jika ingin selamat di kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi, maka senantiasalah kita ikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, di mana kebenaran tidak pernah ada keraguannya. Nah, segala masalah yang dihadapi dikembalikan semua pada Al-Quran, termasuk di dalamnya tentang kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis atau jiwa. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan
keduanya adalah dengan cara berpuasa. Nah, puasa merupakan bentuk ibadah yang melibatkan fisik dan psikis. Dengan puasa, sistem metabolisme kita senantiasa dapat terjaga, sehingga otomatis akan mampu membuat fisik kita selalu terjaga. Nah, sedangkan dari sisi lain, puasa adalah media untuk membuat fisik kita atau membuat kita sebagai hamba menjadi pribadi yang bertakwa. Dengan ketakwaan inilah yang mampu menghindari orang dari yang namanya sakit jiwa. Nah, mengapa takwa dapat menghindarkan diri dari sakit jiwa? Nah, pada awalnya kita sudah membahas ya mengenai pengertian takwa. Nah, di sini Ibu akan jelaskan kembali. Takwa adalah seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas cahaya petunjuk dari Allah karena mengharapkan rahmat, dan ia meninggalkan maksiat karena takut akan siksanya. Jadi kita melaksanakan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, tidaklah seseorang dikatakan bertakwa kepada Allah jika dia belum menjalankan hal-hal yang disunahkan Nabi, yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, takwa tidak dapat dipisahkan dari iman, karena sifat yang bertakwa senantiasa melekat pada dalam sifat orang yang beriman. Lantas, puasa yang bagaimana yang mampu membuat pribadi yang bertakwa hingga akhirnya terhindar dari sakit jiwa? Tentunya di sini adalah puasa yang dilakukan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan makna puasa hingga akhirnya derajat takwa mampu kita terima. Nah, orang yang mampu memaknai puasa, maka dia akan senantiasa melaksanakan segala yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Orang yang demikian akan senantiasa bersyukur kepada Allah apabila apapun bentuknya senantiasa diterima anugerahnya sebagai anugerah. Nah, dengan senantiasa kita melakukan kebaikan, maka takwa akan mampu kita dapatkan, dan akhirnya jiwa pun akan menjadi sehat. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang bersih, termasuk dari penyakit hati atau apapun itu bentuknya, seperti iri, dengki, hasud, sombong, syirik, dan lain sebagainya. Nah, selain itu senantiasa dipenuhi oleh kalimat ilahi dalam berbagai situasi dan kondisi yang tidak ada ketakutan duniawi, karena percaya bahwa semua adalah atas ketetapan dan kehendak ilahi, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa erat sekali korelasi antara puasa membentuk takwa hingga akhirnya mengarah kepada manusia yang sehat, yang jiwanya sehat. Nah, yuk sama-sama kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan hanya kita puasa menahan lapar, menahan haus saja, tetapi kita harus bisa menahan hawa nafsu. Kita harus menjauhkan dari hal-hal yang membuat kita batal puasa, seperti melihat makanan yang seandainya kita melihatnya, kita merasa ingin memakannya, itu jangan ya. Makanya
jika kita melihat atau mencium wangi makanan, maka sebaiknya kita menghindar saja. Jangan sengaja kita terus-terus hisap wangi makanan itu sama saja puasa kita makruh. Dapat dipahami? Baik. Sebelumnya ada yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin bertanya, ada yang belum dipahami, silakan sebelum ibu tutup pertemuan kali ini. Bagaimana? Tidak ada? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun puasa, ya. Sebelumnya dari sekarang mohon persiapkan ya materinya, supaya minggu depan kita langsung mendiskusikan kembali materi tentang rukun puasa itu ya. Baik, Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Oh ya, silakan Rizky. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, Ibu akhiri pertemuan kali ini ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif mengikuti pelajaran kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.